Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Di sini kelompok 9 ingin menjelaskan mengenai penilaian autentik terhadap pembelajaran akidah akhlak. Kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Al-Fulaila Nur Afifah, ada Nur Maulidia Hasanah, kemudian ada Intan Nur Fauziah, dan yang keempat ada Arianti Faridatul Ilmi. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengertian penilaian dan penilaian autentik. Jadi, penilaian mempunyai fungsi untuk mengukur sejauh mana siswa dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, penilaian ada 3, penilaian bagi pembelajaran, penilaian atas pembelajaran, dan penilaian sebagai pembelajaran. Kemudian mengenai tujuan penilaian. Tujuan penilaian, poin yang pertama, untuk meningkatkan dan mendorong pembelajaran terhadap siswa. Yang kedua, untuk mengomunikasikan informasi yang bermakna kepada siswa. Kemudian mengenai penilaian autentik. Jadi di sini penilaian autentik mengkorelasikan antara penilaian sikap, penilaian perilaku, penilaian keterampilan dan juga pengetahuan. Kemudian mengenai ciri-ciri penilaian autentik. Yang pertama, mengukur semua aspek pengetahuan. Yang kedua, dilaksanakan sebelum dan sesudah pembelajaran itu berlangsung. Kemudian yang ketiga, penilaian autentik ini lebih mengedepankan kualitas dibandingkan dengan kuantitas. Yang keempat, mencakup semua sumber dan juga cara. Yang kelima, tes ini hanya sebagai bentuk pengumpulan data atau penilaian. Kemudian mengenai poin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik penilaian autentik. Jadi teknik ini tuh ada 3. Yang pertama ada observasi, wawancara, dan yang terakhir ada dokumentasi. Nah, observasi itu merupakan cara mengumpulkan data dan mengamati perilaku atau peristiwa. Terus yang kedua ada wawancara. Wawancara itu adalah cara-cara memperoleh data dengan berhadapan langsung, bercakap-cakap, baik antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok, dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan. Yang terakhir ada dokumentasi. Dokumentasi ini merupakan suatu cara memperoleh data yang sesuai dengan aspek yang diteliti menggunakan catatan, transkrip, buku, agenda, surat kabar, dan sebagainya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut tentang observasi yang penulis gunakan kali ini adalah observasi langsung, yang mana peneliti mengamati secara langsung terhadap objek yang diteliti tanpa adanya perantara. Metode ini digunakan untuk memperoleh data secara langsung tentang bagaimana perencanaan penilaian autentik dan evaluasi penilaian autentik pada mata pelajaran akidah akhlak. Yang kedua ada wawancara. Wawancara ini, yaitu dengan teknik ini penelitian akan mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari responden. Yang terakhir ada dokumentasi. Metode ini penulis gunakan untuk mengetahui dan mengumpulkan data-data yang telah tersedia, misalnya berupa catatan-catatan maupun dokumen penting yang dapat melengkapi penelitian ini.
Selanjutnya ada jenis-jenis penilaian autentik. Jenis-jenis penilaian autentik itu ada 5. Yang pertama ada penilaian proyek, yang kedua penilaian kinerja, yang ketiga ada penilaian portofolio, yang keempat ada jurnal, dan yang terakhir adalah penilaian tertulis. Penilaian proyek ini adalah kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan siswa menurut waktu tertentu, dilakukan oleh guru setiap akhir bab atau tema pembelajaran. Selama mengerjakan sebuah proyek, siswa berkesempatan mengaplikasikan sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Penilaian proyek fokus pada perencanaan, pengerjaan, dan produk proyek. Yang kedua ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini adalah penilaian autentik sebisa mungkin melibatkan partisipasi siswa khususnya dalam proses dan aspek yang akan dinilai. Beberapa cara untuk merekam hasil penelitian berbasis kinerja: daftar cek, catatan anekdot atau narasi, skala penilaian, dan memori atau ingatan. Yang ketiga ada penilaian portofolio. Penilaian portofolio ini merupakan penilaian atas kumpulan artefak yang menunjukkan perkembangan kemampuan siswa dalam waktu tertentu. Dengan ini, guru akan mengetahui perkembangan belajar peserta didik. Yang keempat ada jurnal. Jurnal itu merupakan sesuatu yang telah dipelajari dalam proses pembelajaran, digunakan untuk mencatat topik-topik pokok yang digunakan untuk menilai kinerja siswa. Yang terakhir ada penilaian tertulis. Penilaian tertulis dalam pembelajaran tetap lazim digunakan, berbentuk uraian atau esai, menuntut siswa mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menganalisis, dan sebagainya. Nah, atas materi yang sudah dipelajari. Tes tulis bentuk uraian dapat menilai berbagai jenis kemampuan, tetapi terbatas pada materi tertentu. Sedangkan untuk bentuk esai, siswa berkesempatan memberikan jawaban sendiri yang berbeda dengan teman-temannya. Penilaian autentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum 2013. Penilaian autentik telah digariskan dalam standar penilaian sebagaimana ditetapkan dalam Permendiknas nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan. Penilaian ini terdiri atas tes tulis, tes lisan, praktik dan kinerja, observasi, serta penugasan. Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang terakhir yang bertema implementasi penilaian autentik dalam pembelajaran akidah akhlak. Ini saya Intan Fauzia Amalia sebagai presentator terakhir akan menyampaikan materi tentang implementasi penilaian autentik pada pembelajaran akidah akhlak. Yang akan saya bahas yang pertama yaitu kompetensi pengetahuan, kompetensi sikap, kompetensi keterampilan, dan yang terakhir yaitu persiapan penilaian autentik. Kompetensi pengetahuan. Kompetensi pengetahuan ada tertulis dan tes lisan. Tes tertulis ada pilihan ganda dan soal uraian. Pilihan ganda sendiri langkah-langkahnya yaitu guru menyediakan soal, kemudian meninjau ulang, kemudian mengaplikasikan pada peserta didik, dan yang terakhir memeriksa kembali jawaban. Begitupun pula dengan soal uraian. Guru membuat, meninjau ulang, mengaplikasikan, dan memeriksa ulang jawabannya. Dan yang kedua yaitu tes lisan.
Tes lisan yaitu prosedur pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan menggunakan teknik penilaian diri. Yaitu kompetensi sikap. Kompetensi aspek sikap meliputi peningkatan pemberian respon, sikap, apresiasi, minat, kehadiran, motivasi, dan internalisasi. Yaitu kompetensi keterampilan. Cara penilaian ini lebih autentik daripada cara tes tertulis karena apa yang dinilai lebih mencerminkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Kompetensi aspek ini yaitu sebuah aktivitas yang memerlukan perbuatan diantaranya kinerja, tes praktek, proyek, portofolio, dan lain-lain. Yaitu persiapan penilaian. Hal-hal yang harus dipersiapkan yaitu yang pertama menentukan rencana penilaian dan membuat instrumen penilaian. Berikut hambatan-hambatan dari persiapannya yaitu yang pertama ketidakmampuan guru dalam menguasai teknologi, yang kedua guru seperti mengalami kejenuhan dengan banyak kesibukan, yang ketiga jumlah siswa yang terlalu banyak di setiap kelas, dan yang terakhir keterbatasan sarana dan prasarana. Berikut yang terakhir yaitu upaya dari penyelesaian hambatan-hambatan tersebut. Yang pertama yaitu mengikuti sosialisasi kembali mengenai penilaian autentik, mengontrol waktu, dan melengkapi sarana dan prasarana. Presentasi dari kelompok kami semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.